Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, mari siapkan hati dan kehidupan kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Terima kasih untuk hidup anugerah-Mu yang kami nikmati. Kami siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kami membuka hati dan seluruh kehidupan kami di hadapan-Mu. Kebenaran firman-Mu menjamah kami, sehingga kehidupan kami semakin dituntun dan diarahkan kepada kebenaran, kepada kehendak Tuhan. Biarlah nama Tuhan saja yang dimuliakan dalam setiap langkah kehidupan kami. Ampuni dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Galatia pasal 5 ayat 24 hingga ayatnya yang ke-26 berkata demikian. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyelipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Amin. Kebenaran firman Tuhan saat ini Bapak Ibu Saudaraku, kita akan renungkan dengan satu tema, hidup sebagai milik Kristus. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kehidupan ini adalah medan perang. Dan ketika kita berperang menggunakan tombak dan pedang, kita melawan orang lain. Tetapi yang sulit untuk ditaklukkan adalah, atau dikalahkan adalah, ketika kita melawan diri kita sendiri. Sebab sesungguhnya tubuh dan kehidupan manusia merupakan medan perang dari si jahat dan si baik. Dan dalam hal ini kita tidak melawan siapa-siapa. Kita melawan diri kita sendiri. Karena itu identitas kita untuk melawan setiap tantangan, baik dari luar diri kita maupun dari dalam diri kita, terletak pada kendali kehidupan kita. Dan tentu sebagai anak-anak Tuhan, sebagai milik Kristus, kendali itulah yang paling kuat, yang harus kita sadari, yang harus menjadi tolok ukur sejauh mana kita berkomitmen sebagai anak-anak Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan memberikan gambaran bagaimana kehidupan sebagai milik Kristus itu. Yang pertama, sebagai milik Kristus, hidup kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudaraku, banyak orang yang mengaku sebagai orang Kristen, tetapi kehidupannya sehari-hari tidak menunjukkan kualitas hidup yang baik. Malah cenderung dalam keinginan-keinginan dagingnya. Dan apa yang diungkapkan dalam keinginan-keinginan daging menjadi buah dari keinginan daging itu, kita dapat lihat di ayat sebelum bacaan kita, ayat 17 sampai ayatnya yang ke-21. Ada percabulan, ada kecemaran, ada hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Jadi hal-hal ini semua menjadi buah dari keinginan daging itu. Dan kita mari dengan jujur mengakui atau menilai sejauh mana keinginan-keinginan daging ini memang sudah kita patahkan di dalam kehidupan kita sebagai buah dari kehidupan kita di dalam Yesus Kristus. Ketika kita sebagai milik Kristus, Bapak Ibu Saudaraku, maka Roh Kudus yang menuntun itu, yang menjadi roh yang memimpin kita, sesungguhnya mematahkan keinginan-keinginan daging kita. Sehingga kita tidak akan tunduk lagi pada keinginan-keinginan daging itu. Melainkan yang kita nyatakan adalah buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri.
Jadi dua hal, keinginan daging dan keinginan roh, yang memang begitu kontras, saling bertentangan. Karena itu mari kembali saya mengajak kita menilai sejauh mana kehidupan kita sebagai milik Kristus. Apakah kita sudah dipimpin oleh roh, ataukah kita masih hidup di dalam keinginan daging? Ketika kita masih hidup dalam keinginan daging, Bapak Ibu Saudaraku, maka itu berarti kita menjadi orang-orang Kristen yang hanya Kristen dalam KTP atau pengakuan kita saja. Yakobus pasal 2 ayat 1-14 mengatakan, iman itu dibuktikan lewat perbuatan kita. Jadi kita tidak dapat mengatakan saya orang Kristen, tetapi perbuatan kita masih dicemari oleh kuasa-kuasa dosa. Ketika kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus, maka kita akan mewujud nyatakan komitmen iman itu melalui kehidupan kita, perbuatan-perbuatan kita setiap hari, yang tentu berdampak bagi orang lain, menjadi kesaksian di tengah dunia ini. Lalu yang kedua, hidup sebagai milik Kristus berarti kita berkomitmen karena iman, menyatakan kebaikan dan kebenaran sebagai buah-buah roh karena iman, bukan untuk dihormati. Karena banyak juga orang yang seakan baik hanya untuk mendapatkan pujian atau penghormatan dari manusia, sementara hatinya syarat dengan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, masih menyimpan dengki, masih menyimpan iri hati, masih menyimpan keinginan-keinginan daging yang menjerumuskan kepada perbuatan-perbuatan dosa. Jadi orang-orang seperti ini hanya akan baik saja di hadapan manusia. Ketika tidak dilihat atau tidak diawasi, maka akan kembali dalam perbuatan-perbuatan dosa. Karena itu, berkomitmen dengan iman jangan untuk mencari kehormatan hanya untuk dipuji. Atau kita berbuat baik hanya untuk menantang atau menjatuhkan orang lain. Kita berbuat baik hanya untuk memperlihatkan bahwa inilah saya, tetapi bukan karena iman. Jangan saling menantang. Sebagai milik Kristus, kadang kita saling menjatuhkan. Bahkan melalui banyak hal kita seakan menjadi hakim. Saya yang paling benar dan kamu salah. Saya dan keluarga saya yang paling benar dan kamu tidak benar. Aliran saya lebih benar daripada aliran kamu dan sebagainya. Sehingga pertentangan ini kemudian menjadi celah bagi si iblis untuk menjatuhkan kita di dalam perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Allah. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, hidup sebagai milik Kristus memang harus berkomitmen di dalam iman. Bukan karena siapa-siapa, tetapi hidup kita hanya untuk memuliakan Tuhan. Ketika kita hidup sebagai milik Kristus, maka kendali kehidupan kita bukan pada kita, bukan kepada orang lain, tetapi semua kendali itu di dalam Tuhan. Sehingga kehendak Tuhan, sehingga apa yang Tuhan mau kerjakan, itu yang menjadi pusat perenungan kehidupan kita di setiap hari yang Tuhan anugerahkan. Tuhan memberkati hari-hari kita semua, memberkati Bapak Ibu Saudara, dan kiranya sebagai milik Kristus, kita hidup dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Dan semua yang kita lakukan karena iman hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami menyambut kebenaran firman-Mu. Mampukanlah kami untuk bersaksi sebagai anak-anak-Mu, sebagai milik Kristus di dalam kehidupan kami. Kami mau dikuatkan untuk tidak memberi diri kami pada keinginan-keinginan daging, tetapi kami mau dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga yang kami persaksikan di dalam kehidupan ini adalah kualitas iman, komitmen iman sebagai anak-anak Tuhan, dan kehidupan kami membawa dampak dan pengaruh yang baik bagi lingkungan di mana kami ada. Kami serahkan diri kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin.